Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Hussein Felu beserta para staf-stafnya, dan juga para imam rawatib Bapak Haji Yahya, Bapak Ustadz Anwar, dan yang lain-lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, malam memasuki tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Hari ini hari tanggal ke-8 di Indonesia. Di Arab hari ini adalah hari wukuf di Arafah, maka mereka masih pada kumpul di Arafah karena sekarang masih dohor, ini belum asar, masih di padang Arafah. Mereka lagi melaksanakan puncaknya ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Puncaknya haji adalah wukuf di Arafah. Kenapa dikatakan puncak haji? Padahal rukun haji belum selesai semuanya. Tawaf ifadah belum, sa'i juga belum, tahallul belum, wajib-wajibnya haji belum semuanya. Belum mabit di Muzdalifah, belum mabit di Mina, belum lempar jamarat. Karena ibadah haji yang paling capek, yang paling dahsyat adalah wukuf di Arafah. Menunggu sampai zawal, sampai dohor, dari pagi hingga sampai terbenam matahari, itu lebih utama adanya di padang Arafah. Dan disitulah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang wukuf di Arafah diampuni semuanya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya kita kalau ada orang yang pulang haji bersilaturahim, minta didoain. Bukan mau minta air jam-jam dan korma, bukan. Tapi yang utama minta didoain karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan para jemaah haji mereka diberikan kesehatan, kekuatan, pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, berarti di kita hari Arafahnya besok, hari Ahad. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa hari Arafah. Saya tadinya hari ini mau puasa, ada acara. Udah, nggak tahu besok kalau ada acara resepsi nggak puasa lagi, makan lagi. Ada aja halangannya. Makanya dalam Al-Quran, wal fajri walayalin asri, demi fajar, demi hari-hari 10, demi malam-malam 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Dalam hadis disebutkan
10 hari atau 10 malam awal daripada bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari istimewa. Siapa yang puasa 1 hari setara seperti 1 tahun lamanya. Apabila malam harinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setara seperti ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini malam ini, masih ada 2 malam lagi, malam Ahad dan malam Senin. Dan disunahkan pada para jemaah nanti hari Senin ba'da subuh itu disunahkan puasa dulu sebentar. Maksudnya sebelum Idul Adha jangan nyarap dulu. Nyarapnya nanti bubaran sholat Id. Itu maka termasuknya 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Manfaatkan. Ini untuk membedakan Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sebelum sholat Id kita disunahkan nyarap dulu. Tapi Idul Adha disunahkan tidak nyarap dulu. Nanti nyarapnya bubaran Idul Adha. Maka disunahkan Pak Ketua sholat Idnya agak pagi. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri misalkan sholat Idnya 7:30, usahakan kalau Idul Adha jam 7. Karena memotong hewan kurban lagi. Nanti nyarapnya di rumah Pak Ketua. Nah ini perlu saya sampaikan. Dan emang kehidupan kita berputar hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tahu-taunya umur kita berkurang, jatah umur kita berkurang, makin berkurang. Kita ini ada di akhir tahun 1445 Hijriah. Habis bulan Dzulhijjah kita memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita buka halaman 15. Temanya rukun salat. Yang tepat temanya rukun-rukunnya salat. Yang udah dibahas syarat-syarat sahnya salat. Jadi ada syarat-syarat sahnya salat, ada syarat-syarat wajibnya salat. Syarat-syarat wajibnya sholat, orangnya orang mukmin, kemudian berakal, udah dewasa atau udah balik. Nih anak-anak seperti ini belum balik, belum kewajiban untuk melaksanakan sholat, belum kewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi kita sebagai orang tua wajib mendidik mereka. Saya yakin masih banyak di luar yang gak ikut ngaji, anak-anak sepantar gini. Seharusnya diajak.
kita belajar bareng-bareng. Karena ini pelajaran yang kita ajarin baik untuk anak-anak, untuk yang masih muda maupun yang udah tua. Nah itu syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi bagi orang kafir tidak berkewajiban sholat. Bagi orang kafir tidak sah karena tidak mencukupi syarat. Makanya doain saya lagi ngegembleng mu'alaf. Perempuan dapat orang muslim, tapi orang muslimnya enggak bisa ngaji. Akhlaknya semerawut, tukang mabok. Orang tuanya nyerahin sama saya. Udah saya serahin sama pakai anak saya. Anak yang mana? Yang laki. Kenapa yang laki bukan yang cewek? Enggak punya yang cewek. Saya candain. Justru dia mau nikah, Pak. Yang mana? Si Anu. Dapat orang mana? Dapat ya orang Manado, tapi mu'alaf. Ya udah 1 kali datang ke tempat saya. Ini malah ini mau datang lagi. Ya Allah, ini kan tugas saya. Dalam hati saya, bagi si laki-laki anugerah dapat perempuan cakep mu'alaf lagi. Tapi bagi si perempuannya musibah, lakinya tukang mabok, nggak bisa ngaji lagi. Ya Allah, mari kita didik bersama-sama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tidak cukup hanya diajarin, tapi kudu dididik. Maka dalam Al-Quran surah At-Tahrim yang saya pernah buka tafsirannya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, allimu anfusakum wa nisaakum wa auladakum bil khair wa addibuhum. Hendaklah kalian belajar dan ajarinlah istrimu, anak-anakmu, dan didiklah mereka sehingga mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jika mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, niscaya mereka akan dijaga dari siksaan api neraka. Jadi kewajiban kita bukan hanya yang sudah kita pahami, kita kerjakan, tapi kita berkewajiban lebih wajib daripada yang lain. Kita mendidik istri kita dan juga mendidik anak-anak kita. Nah, yang udah dibahas adalah syarat-syarat sahnya sholat, yaitu 8. Bersih dari 2 hadas, bersih dari najis pada tempat sholatnya, pakaiannya, badannya. Maka dulu kita udah kaji cara istinja, cara mencuci tempat yang kena najis. Jadi yang dicuci bukan najisnya, tapi tempat yang kena najis yang disebut mutanajis. Maka dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan najis, ada mutanajis. Apa bedanya najis dan mutanajis? Kalau najis ya bentuk kotorannya, kotoran manusia, kotoran hewan. Adapun mutanajis suatu tempat yang kena najis. Karpet ada kotoran hewan. Yang dicuci bukan kotoran hewannya, karpetnya angkat dulu bentuk najisnya, kemudian karpetnya cuci. Maka yang dibahas disyaratkan bersih tempat sholatnya, bersih pakaiannya, bersih badannya. Kemudian disyaratkan menutupi aurat, disyaratkan menghadap kiblat, mengetahui mana yang fardu dan juga mana yang sunnah. Nah, sekarang kita akan membahas rukun sholat. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu, as-tsani takbiratul ihrami,
As-salisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Al-khamisu ar-ruku'u. Ya udah 5 dulu. Adapun rukun-rukun sholat ada 17. Nah, pernah ada yang nanya sama saya, Pak, ada juga rukun sholat yang menerangkan 13. Ada yang menerangkan 17. Ada yang menerangkan 18. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang 13 hitungan secara perinci. Tumakninah dan ruku dihitung 1. Tumakninah dan i'tidal dihitung 1. Tumakninah dan sujud dihitung 1. Tumakninah dan duduk antara 2 sujud dihitung 1. Tapi di sini diperinci. Ruku dan tumakninah beda lagi. Maka akan dibahas di sini. Al-awwalu yang pertama an-niyatu adalah niat. Ai bil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Semua ibadah itu dengan pakai niat. Ini berdasarkan hadis yang masyhur di kalangan muhaddisin, innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i menafsirkan innamal a'malu binniyat ai innamasihatul a'mal binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu sah dengan pakai niat. Berarti kalau sholat tanpa niat nggak sah, wudu tanpa niat nggak sah, haji tanpa niat nggak sah, zakat tanpa niat nggak sah. Adapun Imam Abu Hanifah menafsirkan innamal a'malu binniyat ai innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Berarti tidak pakai niat pun juga sah, tapi kurang sempurna. Ini pemahaman Imam Abu Hanifah. Nah, untuk dengan adanya beda pendapat, udah kita lebih afdolnya setiap kita berbuat kebaikan disertai dengan niat. Ada juga yang menafsirkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Jika niatnya baik, hasilnya baik. Jika niatnya tidak baik, hasilnya pun juga tidak baik. Nah, dalam syarahnya an-niyatu ai bil qalbi fala yajibu an-nutqu biha bilisan lakin yusannu liyu'awinal lisanul qalba wala ibrota binutqi lisan. Tidak wajib mengucapkan lafaz niat. Nih contoh, nanti juga akan dibahas. Lafaz niat seperti lafaz niat sholat maghrib, kalau dilafazkan lafaz niat sholat maghrib pakai bahasa Arab, usolli fardol maghribi. Usolli fardol maghribi itu disebut niat. Di situ kumpul qasdu, ta'yin, fardiyah. Usolli itu bahasa Arabnya ditafsirkan namanya qasdu, saya sejak sholat. Fardo ini namanya fardiyah. Maghrib ini namanya ta'yin. Cukup di dalam hati kita ketika ngucapin takbiratul ihram, di dalam hati 3 kata. Nah, itu mengucapkan usolli fardal maghribi salah sarokaatin itu tidak wajib. Yang wajib di dalam hati.
maka niat itu dilaksanakannya dibarengkan dengan takbiratul ihram. Maka yang kedua asani takbiratul ihram adalah takbiratul ihram. Ini hanya urutan saja. Maka niat itu digabungkan dengan takbiratul ihram. Begini gambarannya. Ketika lisan ngucapin lafaz Allah, hati ngomong. Salat apa nih? Saya niat sholat fardu maghrib. Ini saya nyontoin yang singkat saja agar gampang dipahaminya. Adapun sempurnanya niat sholat maghrib kalau dilafadzkan dengan kalimat Arab usolli fardal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ketika takbiratul ihram diterjemahin semuanya bikin pusing, bikin bingung. Allah dah mati. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat sambil menghadap ke arah kiblat, dilaksanakan tempat pada waktunya, jadi makmum. Kebanyakan ya. Coba bingung anak-anak. Makanya banyak santri itu ibadahnya pengen bener, digoda oleh setan, timbulnya penyakit was-was. Jadi ulangi, cukup 3 kata saja. Ketika kita ngucapin Allah, saya niat sholat fardu maghrib. Kalau jadi makmum ya jadi makmum. Kalau jadi imam, jadi imam. Tujuannya biar tidak bingung. Oh tapi saya mah diterjemahin semuanya. Ya bagus kalau bisa. Justru bagi orang-orang yang hatinya bersih, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hati itu bukan hanya lafaz niat, tapi semua rukun sholat terbayang. Dari mulai niat, takbiratul ihram, berdiri, ruku, i'tidal, tumakninah, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, membaca salam. Itu bagi orang yang hatinya bersih terbayang semuanya ketika ngucapin Allahu Akbar. Beda kelasnya dengan kita, kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki. Mereka bisa membayangkan semua rukun sholat ketika ngucapin Allah. Maka kelas kita beda, cukup 3 kata. Nah, adapun melafadzkan, fala yajibu annutqu biha bilisan lakin yusanu. Melafadzkan niat itu hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Kenapa disunahkan? Maksud disunahkan di sini dibiasakan. Awas. Jadi ada sunnah mayusabu ala fa'ilihi walayu akobu ala tarkihi. Jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ada juga sunnah itu kebiasaan. Makanya an-nikahu, sabda Rasul, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, kebiasaanku. Makanya ada yang nanya, Ustaz, itu orang udah tua enggak nikah, dosa enggak? Emangnya kenapa? Ya kan enggak nikah. Ya kalau enggak berbuat zina ya enggak dosa. Tapi kan kata Rasul, barang siapa yang benci sama nikah itu bukan umat kami. Nah di situ perlu penafsiran faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golongan umatku. Jika orang itu tidak nikah, dia tidak berbuat zina, tidak berbuat maksiat, nyeleweng sama perempuan, ya nggak dosa.
Sebaliknya, dia nggak mau nikah, senangnya jajan aja sama perempuan. Itu yang dosa. Itu bukan termasuk umat kami, kata Rasul. Adapun dia tidak nikah, sibuk dengan ibadah. Nabi Isa alaihi salam kan nggak nikah. Itu Nabi yang nggak dosa. Dia pilihan Allah. Imam An-Nawawi, karangannya banyak. Bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan. Imam An-Nawawi. Yang dulu kita pernah kaji hadis Arba'in Nawawi. Banyak karangannya. Yang paling banyak dikaji karangan Imam An-Nawawi. Hadis adalah Riyadhus Shalihin. Kemudian disarahin dengan kitab Dalilul Falihin. Kitab Majmu' itu karangan Syekh Nawawi. Kitab Muhadzab saya juga nggak punya kitabnya, tapi anak saya insya Allah punya. Anak saya suruh ngaji terus biar ilmunya makin nambah. Nah ini yang pertama, niat itu di dalam hati tempatnya. Maka yang dilafadzkan itu bukan niat tapi lafadz niat. Enggak usah dipermasalahkan. Ada orang mau sholat ngucapin usolli fardhul maghribi, ya biarin aja, enggak usah dipermasalahkan. Apaan tuh usolli dibaca? Enggak ada dalam sholat usolli. Itu belum sholat, baru persiapan mau sholat. Maka di sini disunahkan melafadzkan niat, tujuannya liyu'awinal lisanul qalba. Tujuannya agar lisan itu menolong kepada hati. Nih seperti nanti sholat isya. Kalau tidak disebutin lafadz niat, besar kemungkinan kita lupa. Asal Allah itu dalam hati, ini sholat apa ya? Sholat apa? Tapi kalau barusan kita omongin usolli fardhul isya'i, baru saja disebutkan, niscaya hati itu enggak bakalan lupa. Tapi kadang-kadang barusan diomongin lupa. Enggak ada bedanya. Kadang-kadang Ustadz ngasih tahu para jemaah sekalian, Idul Adha karena setahun sekali, niatnya begini. Rokaat pertama takbirnya 7 kali, rokaat kedua 5 kali. Dia ngingetin, usolli sunnatal Idul Adha, rakaataini mustaqbilal kiblati, imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sendiri yang ngasih tahu, dia juga lupa. Itulah manusiawi. Yang kedua, takbiratul ihram. Kalau diterjemahkan takbir yang diharamkan. Maksudnya apabila udah dilafadzkan kalimat Allahu Akbar, diharamkan. Yang sebelumnya diperbolehkan. Sebelum ngucapin Allahu Akbar, diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, diperbolehkan ngobrol, diperbolehkan garuk-garuk seenaknya. Tapi kalau udah takbiratul ihram tidak diperbolehkan, itu bisa membatalkan sholat. Adapun ngangkat tangan itu bukan termasuk rukun sholat, hanya sunnah hayat. Insya Allah nanti akan dibahas di dalam sholat itu ada sunnah hayat dan juga ada sunnah abad. Makanya jangan aneh kalau berangkat umroh atau haji itu orang sholat tangannya lepas aja, nggak diangkat, nggak ditaruh di bawah, di atas perut. Jadi berdiri aja, tangannya lepas kayak bebeging. Yang biasa nakut-nakutin burung di sawah tuh. Jadi tangannya lepas aja. Dan memang itu bukan termasuk rukun sholat, bukan termasuk sunnah abad, hanya sunnah hayat.
Jadi nanti dibahas kenapa disunahkan mengangkat tangan dan disunahkan naruh di atas perut. Karena permulaan yang dibaca ketika kita sholat mengagungkan Allah yaitu kalimat Allahu Akbar, dan kedua tangan disunahkan diangkat, itu tanda penghormatan kepada Allah dan untuk membedakan orang sebelum sholat dan lagi sholat. Kalau udah ngucapin Allahu Akbar kemudian ditaruh di atas perut, kita di belakang juga meyakinkan dia lagi sholat, maka boleh kita niat makmuman meskipun enggak ditoel yang di depan. Tapi sekarang ada juga dikira lagi sholat, begitu ditoel lagi main HP, nunduk kayak khusyuk. Makanya tolong kalau sholat HP-nya kalau enggak mau lepas dengan HP dinonaktifkan. Jangan sampai ketika tengah-tengah sholat HP kita bunyi. Itu yang terganggu bukan hanya yang membawa HP, semuanya pun juga yang ikut berjamaah merasa terganggu. Yang kedua, takbiratul ihram dalam haji pun juga kalau udah niat dari mikot. Ini makanya semua para jemaah haji mereka udah niat haji. Niat hajinya kemarin hari tarwiyah, karena mereka semuanya udah termasuk mukimin yang haji tamattu atau haji kiron atau haji ifrod. Kalau haji ifrod udah duluan itunya niatnya. Mereka niat hajinya dari maktab, dari hotel ketika menuju ke Arafah. Nah, apabila udah niat haji, dilarang juga berbuat sesuatu yang sebelum niat haji diperbolehkan. Apabila udah mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma hajjan, yang sebelumnya pakai wangi-wangian udah mengatakan seperti itu enggak boleh. Atau marah-marah setelah niat haji enggak boleh. Makanya apabila orang dalam keadaan ihram marah-marah atau motong kuku atau nyabut rambut atau pakai wangi-wangian kena dam, diwajibkan motong seekor kambing. As-salisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Yang ketiga, rukun salat adalah berdiri bagi orang yang mampu, bagi orang yang kuat untuk berdiri. Maka nanti ada penjelasan bagi orang yang tidak mampu berdiri, silahkan salatnya sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Ini yang menjadi dalil rukun salat yang ketiga berdiri berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Imron bin Husin. Wa kanat bihi bawasir. Imron bin Husin adalah seorang sahabat yang punya penyakit wasir. Penyakit wasir itu ya dari lubang belakang keluar berbasah terus, rasanya sakit. Nah, Rasul mengetahui Imron bin Husin dia adalah dalam keadaan sakit wasir. Geledek ya. Kemudian kata Rasul, sholli qa'iman, salatlah engkau sambil berdiri. Fa ilam tastati faqaidan, jika tidak mampu silahkan sambil duduk. Fa ilam tastati fa'ala janbin, jika tidak mampu sambil berbaring. Ini yang diceritakan dalam hadis ini, cerita sahabat Imron bin Husin penyakit wasir.
dikiaskan, disamakan. Pak, saya penyakitnya bukan penyakit wasir, tapi asam urat, Pak. Kalau berdiri sakit betis, sakit lutut. Kalau dipaksain bakalan roboh, dikiaskan, disamakan. Sama seperti orang penyakit wasir. Atau kalau berdiri, Pak, agak lama, ini kepala kumat, darahnya naik, ya silahkan sambil duduk. Kebanyakan baik di kita maupun di Mekah ya duduknya sekarang di kursi. Boleh silahkan. Ada yang duduk di kursi, ada yang duduknya duduk iftiros, duduk tawaruk, duduk tarobu. Duduk iftiros itu adalah duduk seperti tasyahud awal. Bokong ngedudukin telapak kaki yang kiri. Duduk tawaruk seperti duduk tasyahud akhir. Telapak kaki kiri ditongolin ke arah kanan. Kemudian ada duduk tarobu. Duduk tarobu itu duduk sila gini. Boleh. Saya duduk seperti tasyahud awal nggak bisa. Seperti tasyahud akhir nggak bisa. Bisanya sila, silahkan. Sholat duduknya duduk sila. Ada yang nanya lagi, Pak boleh nggak duduknya gini? Duduk apa namanya nih? Duduk kelonjor. Ya udah, semampunya aja. Duduk sila nggak bisa, duduk di kursi juga nggak bisa, duduk iftiros nggak bisa, duduk tawaruk nggak bisa. Ya silahkan. Sambil telentang juga boleh, tapi selama masih bisa duduk, ya sambil duduk. Udah sebisanya aja duduk. Dan emang kalau udah tua semuanya merasakan dah lagi muda, tenaga kuat, seterek. Usia udah 60 atau 70 berkurang. Tapi kalau emosi mah nggak berkurang ya, udah tua juga. Ngambek mah justru. Jadi di sono orang-orang udah tua ngambeknya lebih daripada yang muda. Ngomong kan seenaknya, nggak mau kalah lagi. Yang muda salah terus, dia mah disalahin nggak mau. Ya, makanya tadi ya cerita, ya dia ngasih tahu, Ustaz tuh dia itu emang wataknya susah. Ya udah, saya juga paham. Orang kalau punya watak buruk bawaan lahir itu susah untuk dihilangkannya. Bisa sih bisa. Dengan banyaknya bergaul dengan orang soleh, insya Allah watak yang buruk itu bisa berubah. Nah ini dalam berdiri pun juga berdirinya dengan berdiri sopan. Bagi laki-laki agak ngangkang sedikit. Bagi perempuan sedikit dirapetin. Kenapa? Karena bagi perempuan astaru lil aurati, lebih menutupi auratnya. Nah, di sini disebutkan gambaran berdiri itu wahwa nasbuku faridhohrihi ai idomihi alati mapasiluhu wa in atrokoro sahu bal huwa mandubun. Yang dimaksud berdiri tegak, lurus. Meskipun mukanya nunduk ke bawah. Bahkan disunahkan dari mulai takbiratul ihram itu, penglihatan disunahkan melihat ke tempat sujud. Jadi begini para jemaah sekalian. Berdirinya bagi laki-laki agak ngangkang. Minimal sejengkal tumit. Jengkal tumit. Kemudian jadi maksudnya berdirinya bukan begini. Ada itu orang sholat, saya belum sempat ngingetin, Allahu Akbar. Gini aja. Insya Allah. Itu hukumnya makruh. Sholat begini.
disunahkan melihat ke tempat sujud. Itu akan menarik kekhusyuan di dalam sholat. Jadi dari mulai takbiratul ihram udah diliatin. Dari juga orang kan Allahu Akbar. Itu bisa batal tuh. Ini gerak. Jadi liatin tempat sujud, jangan tengok kanan, tengok kiri. Dan disitulah setan pun juga mulai beraksi untuk menggoda kita sholat. Setan itu tidak henti-hentinya untuk menghancurkan ibadahnya orang-orang yang beriman. Makanya kita diajarin dalam hadis sebelum sholat itu usir dulu setannya dengan kalimat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan kehadirannya. Setan bakalan kabur, tapi datang lagi, menggoda lagi. Setan gak bakalan ada hentinya menggoda manusia. Karena emang dipersilahkan oleh Allah untuk menguji imannya manusia. Nah, jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu bukan rukun sholat, tapi sunnah-sunnahnya sholat. Kemudian berdiri dengan yang tegak, dengan sopan. Karena kita lagi berhadapan dengan Dat yang maha suci, Dat yang maha kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca doa iftitah bukan rukun sholat. Nah ini kembali. Adapun yang menjadi dalil berdiri termasuk rukun sholat berdasarkan hadis tentang sahabat Imran bin Husain. Dia dalam keadaan sakit wasir. Sabda Rasul, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin." Sholatlah engkau sambil berdiri. Jika tidak mampu berdiri, silahkan sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, berbaring. Ruya hadhil ahwalus salasah al-Bukhariyu zada Nasa'i al-halat ar-rabi'ah wa huwa fa ilam tastati pamustalqiyan. Dalam hadis Imam Bukhari cuman hanya 3. Silahkan sholat sambil berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu duduk, berbaring. Dalam hadis Imam An-Nasa'i 4, jika tidak mampu berbaring sambil celentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban nafsan kepada seseorang illa wus'aha, melainkan dengan kemampuannya. Nah, diceritakan sahabat Imran bin Husain ini termasuk min akabiri a'yani ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang senior, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan annal malaikata kana tusallimu alaihi jiharon falama syafi'a min maradihi bida'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajabat anhul malaikah fasyakali Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtijabul malaikati anhu ihtajabal malaikatu anhu faqala lahu ihtijabuhum anhu bisababi sifaika. Dikatakan bahwasanya sahabat Imran bin Husain ketika sakit wasir, beliau mendengar salamnya para malaikat dengan jahar, dengan keras, dengan jelas sekali kedengaran salamnya malaikat. Mendengar salam malaikat itu menenangkan hati. Maka tatkala penyakit wasirnya sembuh,
sahabat Imran bin Husain tidak mendengar lagi salamnya para malaikat. Karena beliau minta didoain kepada Rasul. Ya Rasulullah, doain saya agar penyakit saya sembuh. Diijabah doanya Rasul dan disembuhkan penyakitnya. Ini setelah sembuh, sahabat Imran bin Husain tidak pernah lagi mendengar salamnya para malaikat. Dia mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya nggak pernah dengar lagi salamnya para malaikat. Rasul menjawab, salamnya malaikat tidak terdengar, tertutup karena penyakit wasirmu udah hilang. Maka sahabat Imran, ya Rasulullah, doain agar penyakit wasir saya kumat lagi. Ya Allah, dia lebih senang mendengar salamnya para malaikat. Didoain oleh Rasul, penyakit wasirnya datang lagi. Benar, dia mendengar lagi salamnya para malaikat. Nah sekarang pertanyaannya, lau toro al ajzu fi asna'is sholati ata bimakdurihi kama lau toro'at al qudratu fi asna'iha fa innahu ya'ti bimakdurihi. Jika terjadi kelemahan, maksudnya jika terjadi ketika tengah-tengah sholat penyakit kumat, rokaat pertama sama rokaat kedua sehat kaki, sehat pinggang. Begitu selesai membaca tasahud awal, mau berdiri berat banget, nggak bisa bangun. Atabi makdurihi, udah laksanakan aja dengan seukuran kemampuan. Nggak boleh dipaksain, nggak boleh. Iya, ketika rokaat pertama, kedua, badan saya seger-seger saja. Begitu mau bangkit ke rokaat yang ketiga, nggak bisa. Boro-boro bangkit, rasanya berat. Nggak boleh dipaksain berdiri. Atau sebaliknya, sholat sambil duduk. Udah tengah-tengah sholat merasakan seger amat, yakin nih bisa berdiri, wajib berdiri. Jadi sebaliknya, ketika pertama sholat sehat, tengah-tengah kumat, nggak bisa berdiri, nggak boleh maksain. Atau awal sholat sakit, tengah-tengah sholat penyakitnya hilang, yakin saya bisa berdiri, wajib berdiri. Jadi tidak boleh memaksakan kalau sekiranya tidak mampu. Maka di sini wajib sholat berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu sholatnya berdiri. Begitu juga para jemaah sekalian, kita sujud pertama bisa. Begitu duduk antara dua sujud, mau sujud lagi, ini kepala berat. Nggak boleh maksain sujud sambil nungging, tapi sujud pakai isyarat saja. Nggak boleh dipaksain, karena itu akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan masyakkat, akan menimbulkan dengan dipaksakan bertambahnya penyakit. Nah inilah dulu para jemaah sekalian, baru sampai 5 rukun sholat yang kita bahas. Tentu para jemaah sekalian, sebelum ditutup ada yang bertanya, monggo persilahkan barangkali. Ada yang nanya enggak? Ya, sedikit pemahaman tentang niat. Ada kalanya orang punya pahaman seperti ini.
Saya mah sebelum wudhu juga udah niat sholat. Itu bukan niat. Itu baru rencana. Bahasa Arabnya azam. Makanya kalau wudhu niatnya ketika mencuci muka. Sholat niatnya ketika takbiratul ihram. Haji niatnya ketika ada di miqat. Saya sebenarnya tahun ini udah niat haji, tapi enggak jadi. Itu bukan niat, itu namanya rencana. Niat haji nanti di miqat, di Yulamlam, atau datangnya ke Madinah nanti di Bir Ali. Itu namanya baru rencana, bukan niat. Niat itu ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya. Maka orang sholat isya udah niat sholat. Kayaknya sebentar lagi isya, saya niat sholat. Waktu juga belum masuk. Ya kan ada orang saat Allahu Akbar. Saya mah tadi juga sebelum wudhu udah niat sholat. Itu bukan niat, tapi itu adalah azam atau merencanakan mau sholat. Baiklah para jemaah sekalian, andaikan tidak ada yang bertanya karena udah memasuki waktu sholat isya. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa pada malam hari ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya karim, wa'fana ya karim ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimna wa'afina wa'fu 'anna wa'ana ta'atika wa syukrika inna. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Fa akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah, ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min darid dunya ila daril akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.